Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini tentang penculikan seorang wanita, lalu dikubur hidup-hidup oleh pelaku. Siapa wanita itu dan bagaimana kisah selengkapnya? Setelah yang berikut ini. Barbara Michael lahir pada tahun 1948. Pagi hari pada tanggal 17 Desember 1968, Barbara, gadis berumur 20 tahun mahasiswa dari University Emory, terbangun di penginapannya di sebuah hotel Rodway Inn di Decatur, Georgia, Amerika bersama ibunya. Di mana beberapa hari sebelumnya, Barbara mengalami sakit flu yang parah karena tahun itu ada wabah flu yang menyerang di tempat mereka. Di saat ia sedang menjalani ujian di kampusnya, Barbara mulai merasakan ada gejala, lalu ia memutuskan untuk keluar dan menelpon orang tuanya untuk menjemputnya, dan berniat untuk pulang ke Coral Gables, Florida. Tetapi ibunya memilih untuk menjenguk dan merawatnya, dan mereka memutuskan untuk menyewa kamar hotel 2 km dari tempat Barbara kuliah. Di kamar 137 itu, ibu dan anak menghabiskan waktu bersama untuk beberapa hari, sebelum Barbara pulih dan melanjutkan perjalanan 10 jam untuk pulang ke rumah dan merayakan libur Natal bersama keluarga. Tetapi beberapa hari setelah istirahat di hotel, suatu malam Barbara tidak dapat tidur. Ibunya menemani Barbara hingga waktu fajar tiba. Pada jam 4 pagi tanggal 17 Desember, ketika mereka saling ngobrol di atas kamar tidur, ada sesuatu yang mengganggu obrolan mereka dengan ketukan pintu hotel. Mereka merasa bingung karena terlalu pagi untuk seorang mengetuk pintu di kamar hotel. Dengan was-was, Jane, ibunya Barbara, mendekati pintu itu dan bertanya siapa dia. Lelaki di luar pintu menjawab dengan cepat bahwa ia adalah departemen dari kepolisian. Laki-laki itu lalu menceritakan tentang insiden kecelakaan yang melibatkan seorang anak muda dengan kendaraan Ford Mustang berwarna putih. Kabar itu mengejutkan Jane dan Barbara karena mereka menyadari bahwa mobil tersebut milik kekasih Barbara yang bernama Stuart Woodward. Stuart memang sempat ke hotel tersebut untuk menjenguk Barbara. Mengetahui bahwa kemungkinan ada sesuatu yang terjadi kepada Stuart, ibunya Barbara pun akhirnya membuka pintu hotel. Setelah pintu kamar hotel terbuka, mereka baru sadar jika itu adalah kesalahan besar yang pernah mereka lakukan. Karena laki-laki itu ternyata bukan polisi, melainkan anak remaja. Jane berusaha menutup kembali pintu kamarnya, tetapi laki-laki itu mendorong Jane masuk ke dalam dan menodongnya dengan pistol. Kemudian mengikat tangan Jane dan Barbara sambil mengusap wajah mereka dengan cairan kimikal. Setelah itu mereka jatuh pingsan. Setelah ibunya Jane terbangun beberapa saat kemudian, ia melihat bahwa dirinya masih berada di dalam hotel, tetapi ia tidak menemukan Barbara di sana. Ternyata Barbara diculik dan dibawa ke sebuah pedalaman hutan dengan tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah pok kayu mirip keranda. Saat Barbara tersadar, dia sudah berada di dalam lubang dan mendengar penculiknya menaburi box tersebut dengan tanah. Barbara mulai berteriak karena tahu bahwa dirinya akan dikubur hidup-hidup. Kejadian yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun, dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kenapa itu terjadi kepada Barbara? Ternyata karena Barbara adalah anak satu-satunya dari Robert Michael. Robert Michael bersama saudara laki-lakinya, mereka adalah pengusaha dalam pembangunan kota yang dikenal sebagai Deltona Corporation. Perusahaan mereka ini bernilai puluhan juta dolar. Bukan hanya pembangunan rumah terbesar di Florida, tetapi mereka juga satu-satunya company terbesar dalam pembangunan kota.
Penculikan Barbara mengundang banyak perhatian dari kalangan media. Penyelidikan di tempat kejadian pun langsung dipenuhi reporter dan polisi, bahkan juga melibatkan FBI. Pelaku penculikan Barbara tidak mau membuang banyak waktunya karena dia tahu apa yang ditargetkan dari penculikan tersebut. Pada jam 9 pagi, penculik menelpon kediaman orang tua Barbara dan berbicara langsung dengan ayahnya yang bernama Robert Michael. Saat Robert menerima telepon dari pelaku, lelaki itu menyuruh Robert untuk pergi ke bawah pohon di pojok halaman rumahnya. Setelah Robert sesampainya di sana, ia lalu menyuruhnya untuk menggali beberapa sentimeter ke dalam tanah dan ia akan mendapatkan petunjuk selanjutnya. Robert langsung pergi mencari petunjuk itu dan ia menemukan botol gelas yang di dalamnya terdapat 3 lembar surat kecil bertuliskan tangan. Di sana ia menjelaskan bahwa Barbara ada di suatu tempat di dalam kotak kayu bertutupkan kaca. Penculik itu tidak menunjukkan bukti apapun, kecuali di dalam surat ketiga mengatakan bahwa akan datang beberapa hari berikutnya surat lain. Beberapa hari kemudian, penculik mengatakan bahwa Barbara masih hidup dan aman. Penculik mengancam bahwa dalam jangka 7 hari, jika uang tebusan tidak diberikan, Barbara akan kehabisan air dan makanan, dan kotak itu akan mereka tutup sepenuhnya dengan tanah. Penculik memberikan instruksi bagaimana dan di mana ia harus memberinya tebusan uang. Penculik itu meminta uang tebusan sebesar $500.000. Dalam instruksi berikutnya, penculik menginginkan Robert sendiri yang mengantarkan uang tersebut ke tempat yang telah ia tentukan, dengan ancaman tidak ada polisi atau pihak lain yang terlibat. Jika itu terjadi, maka penculiknya akan membunuhnya dan membunuh Barbara. Di hari kedua, penculik mengirimkan foto dan perhiasan milik Barbara, dan dalam foto itu terlihat Barbara berada di dalam kotak kaca dan ia sedang berbaring di atas selimut dengan papan bar bertuliskan di dadanya, terculik. Robert memenuhi semua permintaan penculik itu dan berhasil mengumpulkan uang dari 85 cabang bank hingga terkumpul $500.000. Walaupun tidak ada jaminan bahwa penculik itu akan membiarkan Barbara bebas setelah uang lepas dari tangannya, tetapi Michael berusaha untuk melakukan yang ia bisa untuk menyelamatkan Barbara. Pada akhirnya, pagi hari pada tanggal 19 Desember, keluarga Michael mendapat telepon dari penculik itu. Robert diberikan arahan untuk mengemudikan mobilnya ke arah jembatan yang berjarak 4 km dari rumahnya. Jembatan itu diketahui adalah jalan penghubung ke suatu pulau kecil bernama Fair Island. Robert tiba di tempat tersebut sekitar jam 4 pagi dan meletakkan uang di ujung jembatan, lalu ia meninggalkan tempat tersebut. Setelah 2 jam keluarga menunggu kabar berikutnya dan berharap penculik sudah mendapatkan apa yang ia minta dan segera melepaskan anak tercintanya. Tetapi FBI mengabarkan ada suatu kejadian di luar rencana, yaitu di mana penculik setelah mengambil uang tebusan dan pergi ke arah utara pantai dengan mencuri motorboat. Saat menyalakan mesin motorboat dengan suara keras karena terburu-buru, hal itu mengundang perhatian masyarakat yang tinggal di pinggir pantai tersebut. Karena hal itu tidak biasa, dan akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi terdekat. Polisi yang berada di daerah itu tidak diberitahu tentang penculikan dan uang tebusan tersebut. Polisi melihat 2 orang yang mencurigakan langsung dikejar oleh polisi. Mereka yang tergesa-gesa meletakkan uang tebusan dan melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah yang berbeda. Baku tembak pun terjadi antara polisi dan penculik, tetapi kedua penculik berhasil melarikan diri. Ketika polisi menemukan uang dalam koper yang berjumlahkan fantastis, dan FBI menjelaskan kepada Robert apa yang baru saja terjadi. Robert merasa bahwa ia tidak akan melihat Barbara kembali. Robert berusaha untuk mencoba kembali dengan cara memberi pesan kepada sang penculik
dan menjelaskan kesalahpahaman yang baru terjadi, dan berjanji kali ini tidak akan gagal. Karena si penculik yang terlalu obses dengan uang tebusan, ia menghubungi kembali keluarga Barbara. Kali ini mereka menginginkan uang tebusan diletakkan di sebuah tempat jalan setapak di Tamiami Trail, dan itu dilakukan pada jam 1 malam Desember tanggal 20. Setelah 12 jam uang tebusan itu diserahkan, Robert meminta kepada FBI untuk melakukan investigasi atas keberadaan Barbara. Setelah seorang menerima instruksi dan informasi atas keberadaan Barbara dan menyebutkan letak di mana Barbara itu disembunyikan, yaitu di kota Norcross, Georgia. Semua kru diarahkan untuk menelusuri hutan tersebut sekitar jam 4 sore. Barbara mendengar langkah kaki yang ia anggap adalah penculiknya, yang meninggalkannya di sana dari hari pertama ia dikubur. Barbara berusaha untuk mengetok-ngetok kotak tersebut sampai berkali-kali hingga orang-orang FBI yang ikut dalam pencarian itu mendengarnya, dan mereka langsung mencari sumber suara tersebut. Kemudian ia melihat ada 2 pipa yang menjulur dari dalam tanah. Kemudian mereka menggali tanah itu dengan tangan sambil mencari alat bantuan menggali selama 15 menit. Mereka melihat ada kotak yang berisi Barbara di dalamnya. Segera bantuan lain datang untuk menyelamatkan Barbara yang telah terjebak di sana selama 83 jam. Barbara terlihat lemas, tidak berdaya, kehilangan 4 kilo berat badannya dan tidak bisa berjalan, tetapi ia tidak terluka. Menurut keterangan Barbara, ia kehabisan makanan dan minuman dan tinggal di sebuah kotak yang sangat kecil dengan ventilasi udara dari pipa, membuatnya kepanasan dan kehabisan cairan tubuh. Investigasi terus berlanjut untuk penangkapan penculik tersebut. Setelah ditelusuri, mobil yang digunakan oleh penculik itu diketahui milik seorang bernama George Deacon, seorang ayah dari 2 anak yang bekerja sebagai asisten penelitian di sebuah universitas di Miami. Menurut pengakuannya, motorboat itu telah dicuri oleh orang sebelum terjadi penculikan. Namun FBI menemukan di dalam mobil Deacon terdapat banyak foto dan sidik jari. Foto yang dimaksud adalah sebagian besar foto Barbara dan ada foto Deacon bersama wanita. Wanita yang bersama Deacon itu adalah Esmond Sayer yang berumur 26 tahun, seorang mahasiswa di Miami. Esmond Sayer, dia kelahiran Honduran, keturunan Austrian yang datang ke Miami untuk belajar marine biologi. Bahkan wanita itu dikenal sebagai anak yang pintar, gaul dan ramah kepada semua orang. FBI mencari keterangan lain kepada profesor di universitas itu tentang Sayer, dan mereka berkata bahwa Sayer berubah beberapa bulan terakhir setelah ia pergi melakukan penelitian di Laut Bermuda selama 2 minggu. Setelah kejadian itu, ia menjadi dekat dengan seorang yang bernama George Deacon, tetapi setelah dikuak identitasnya, ternyata ia bernama asli Gary Stephen Christ, yaitu seorang yang kabur dari penjara di California. Gary melarikan diri ke Massachusetts, di mana ia berhasil mendapatkan pekerjaan di laboratorium sebelum ia pindah ke Miami dan mendapatkan pekerjaan barunya di Institut Marine. Tidak selang waktu lama, Gary ditangkap setelah bersembunyi di sebuah danau di Florida, dan Sayer ditangkap 79 hari setelahnya di Norman, Oklahoma. Gary dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 1969, tetapi dibebaskan setelah menjalani 10 tahun penjara. Sedang Sayer mendapat hukuman 7 tahun penjara, namun telah dibebaskan setelah menjalani hukuman 4 tahun di penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.